Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini kita belajar tentang cara talqin, cara adab talqin, takziah dan ziarah. Sudah belum? Belum. Baik. Semua kita ini Bu pengen mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa namanya? Husnul khatimah. Ha di awal, kho di ujung. Jadi bukan husnul khatimah. Kalau husnul khatimah berarti hari akhir yang hina. Jadi yang benarnya adalah husnul khatimah, hari akhir yang baik. Husnul artinya baik, khatimah artinya hari akhir. Setiap kita nih pengen mati dalam keadaan baik. Nah, tapi kalau ada orang-orang yang akan meninggal dunia, kita membantu dia supaya dia mati dalam keadaan baik. Kan begitu kan? Maka hari ini kita belajar cara mentalkinkan jenazah, takziah dan adab ziarah. Kita mulai ibu-ibu. Yang pertama ini ada calon jenazah. Nah, akan meninggal. Pura-puranya handphone saya ini calon jenazah. Dalam dalil dikatakan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal tak akan dimundurkan walaupun cuma 1 jam, dan tidak akan dimajukan, tidak dimundurkan. Nah, cuman kalau ada orang yang akan dekat ajal, kita punya cara untuk berbakti kepadanya. Ini adalah calon jenazah. Biasanya kita selalu mentalkinkan telinganya dengan afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, ketika orang itu akan meninggalkan, biasanya kita bisikkan ke telinganya tuh kan, ucap la ilaha illallah, ucap la ilaha illallah, gitu kan. Nah, ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah di telinganya, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita harus pegang ujung jari, ujung kakinya. Kalau ujung kakinya masih panas, masih aman, ucap la ilaha illallah. Tapi kalau ujung kakinya sudah dingin, berarti nyawa tak ada lagi di kaki. Pegang pahanya. Kalau pahanya masih panas, masih hangat, masih bisa bilang ucapkan la ilaha illallah. Ternyata pahanya sudah dingin, coba pegang perutnya. Ternyata perutnya masih panas, masih bisa ucap la ilaha illallah. Ternyata perutnya sudah dingin, berarti dari perut ke bawah tidak ada lagi nyawa, maka sudah di dada nafasnya, berarti tinggal satu-satu aja lagi. Maka ibu jangan paksakan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cukup dengan Allah, Allah, Allah saja. Kenapa? Karena kalau ibu paksakan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka takutnya nanti pas dia cabut nyawanya oleh Allah, dia cuman sekedar bilang la ilaha, la ilaha, ujung-ujungnya nanti artinya tiada Tuhan. Paham sampai sini? Jadi dipegang badannya itu, nggak dibiarkan begitu saja. Nah, kemudian ada beberapa pakem untuk kita melakukan talqin jenazah.
Yang pertama, jangan terlalu banyak bicara dengan dia. Kita takut yang disampaikannya di akhir usianya adalah pembicaraan. Jangan ibu tanya di mana mak simpan mak. Di mana mak. Jangan. Nanti ujung-ujungnya yang dia ucapkan tak baik. Jadi jangan banyak ajak ngobrol. Yang kedua, kalimat la ilaha illallah kita suruh dia mengucapkannya tadi. Maka saya pengen sampaikan, jangan terlalu sering. Karena kalau kita sering-sering menyuruh dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, efek sampingnya apa? Efek sampingnya adalah nanti dia itu tidak senang. Kenapa? Karena calon jenazah itu dia melawan rasa sakitnya. Kita takut nanti ketika kita desak terus mengucapkan kalimat la ilaha illallah, efek sampingnya apa? Efek sampingnya dia tak suka dengan kalimat itu karena sangat mengganggu dia. Nah, itu pakem yang kedua. Pakem yang ketiga adalah ketika dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ibu jangan lagi ajak dia ngomong, diem. Karena harapan kita itu adalah kalimat terakhir yang dia ucapkan. Pakem yang saya terlalu cepat? Terlalu cepat? Enggak. Tapi kalau dia udah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, terus kemudian dia ngajak kita ngomong lagi, maka jawab secukupnya saja dan tetap ucapkan kepada dia kalimat la ilaha illallah. Pokoknya gimana target terakhirnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saya ulang. Yang pertama adalah jangan ngajak ngobrol banyak. Yang kedua, kalau dia udah mengucap jangan terlalu sering. Yang ketiga, kalau dia udah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka jangan lagi ajak dia ngobrol. Seandainya dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, lalu dia ngajak kita ngobrol juga, maka tanggapi sebisanya dan gas lagi dengan ucapan itu. Karena harapan kita itu adalah kalimat terakhir yang dia ucapkan. Paham sampai sini? Lalu gimana kalau ada orang yang dia diam aja, dia koma? Maka tetap ajak dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena walaupun dia koma tapi telinganya mendengar. Lalu gimana dengan orang yang meninggal tapi lidahnya udah keluh? Gitu ya kan? Maka tetap ucapkan jangan terlalu sering. Kalau dia masih ada respon, maka ucapkan kepadanya kalimat la ilaha illallah sesuai dengan helaan nafasnya. Dan dia nafas, waktu dia turun la ilaha illallah. Pas dia nafas, pas dia mau turun ucapkan kalimat, karena dia mengucapkan saat dia menurunkan nafas. Nah, ini disampaikan kepada anaknya supaya kalau kita meninggal dia yang mentalkinkan kita. Boleh nggak baca Yasin kalau orang meninggal? Boleh. Calon mayat boleh. Baca Quran boleh. Tapi kalau sudah dia itu sudah betul-betul akan meninggal dunia, jangan lagi. Karena dia cuma bisa mendengar, tak bisa berkata. Maka kalau dia akan meninggal dunia, ucapkan kalimat talqin supaya dia melakukannya. Oke? Ada yang ragu sampai sini sebelum saya lanjut ke takziah? Paham satunya, tak paham tak bingung. Nah itu ya, itu ucapkan tuh kalimat talqin la ilaha illallah. Yang kedua, ketika dia udah meninggal maka kita bertakziah, kan gitu kan? Ketika dia udah meninggal maka kita bertakziah. Takziah itu ada adabnya, Bu. Yang pertama, dianjurkan kita berwudu sebelum bertakziah. Yang kedua, pakai pakaian yang tidak mencolok. Jangan lo tinggi sasak ibu pakai takziah, lipstik sekilo panjangnya, banyak aja nggak, itu tidak sunnah. Karena ada dalil
alaikumus sauda wal baida inda shalah. Disunahkan kalian pakai baju hitam atau putih ketika bertakziah dan sholat. Oke? Dah, kita takziah nih. Kemudian masuk kan ke rumah orang tuh kan, ibu bawa bareh biasanya kan. Masuk. Ucapkan salam dengan kalimat yang lirih. Assalamualaikum gitu. Tidak boleh Assalamualaikum. Waalaikum mayatnya. Santailah kata mayatnya. Jadi kalimatnya biasa saja. Assalamualaikum kayak gitu. Dah? Nah, ibu duduk tuh. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ya. Ibu duduk cari tempat yang kosong. Sebelum saya jelaskan apa yang harus ibu lakukan, saya sampaikan dulu apa yang dilarang untuk dilakukan dalam takziah. Yang pertama, dilarang untuk senyum-senyum dan ketawa. Senyum, ketawa karena orang lagi berduka, makruh. Yang kedua, dilarang melakukan yang mubah. Yang biasanya boleh di luar tak boleh saat takziah. Ngobrol. Kau datang juga? Iya. Itu kawan Mumayat. Oh, itu kawan SD ku, itu kawan SMP ku. Dari mana? Dari pasar. Berapa bari sekilo gini? Maha-maha sadoyo. Itu ngobrol-ngobrol kayak gitu. Enggak boleh itu. Itu makruh. Ya. Atau kita sekedar selfie-selfie, ya. Ini bukan ibu-ibu sini, itu jauh di sana tuh, ya. Berfoto tuh boleh, tapi kalau sudah banyak kali selfie jangan. Ya kan, masuk anaknya dalam sumur, foto dulu nak, ya kan, bukan diselamatkannya dulu, foto dulu, ya kan. Berselfie-selfie dengan jenazah, mengamuk dia nanti kan, mangga pokoknya kan. Jadi itu tidak boleh dilakukan. Jadi nampakkan situasi duka. Lalu apa yang kita lakukan? Tinggalkan sesuatu untuk calon jenazah itu. Nah, di sekitarnya biasanya ada Al-Quran, entah ada Yasin, ibu baca. Khususon ila arwahi, sebutkan namanya, baca. Banyak kali, panjang kali Yasin ustazah. Minimal tahtim, tahmid dan tahlil saja. Usahakan keraskan suaranya biar orang lain mengikutinya. Saya nggak bisa baca Yasin, nggak juga bisa baca tahlil, tahmid, taktim. Ya udah baca ayat-ayat pendek, Al-Fatihah, ayat kursi, ya Rabbana atina fid dunya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Baca aja. Lalu kemudian ibu angkat tangan, ibu doakan ahlul mayitnya. Saya nggak bisa Yasin, tahlil, tahmid, taktim, baca Quran panjang kali nggak bisa, doa ayat-ayat pendek ribet kali. Ya udah langsung doa, angkat tangan pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, lapangkan kuburannya, ringan siksa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya. Nggak juga bisa bahasa Indonesia. Ibu aja lah jadi mayat lagi, ya parah betul. Jadi itu Bu. Jadi nggak bisa kita takziah terus kita nganga-nganga. Terus pulang lagi. Coba bayangkan berapa banyak orang-orang yang mayat yang sedang terbujur, jenazah yang sedang terbujur, mempersiapkan dia punya mandi, ya ibu cuma diem-diem, bapak-bapak di luar buat tenda, ngerokok, ngopi-ngopi, jalan-jalan, anak lari-lari, tak dibacakan apapun. Ada sebagian pendapat bahwa sebagian keinginan dari ahlul bait bahwa dia tidak mau dibacakan surat, dia tidak mau dibacakan ayat, dia tidak mau dibacakan Yasin. Kalau dia tidak mau nggak apa-apa, jangan lakukan, nggak ada masalah. Iya kan? Sama dengan kita masuk rumah orang, tapi orang itu nggak ngizinin, gimana? Kan kemarin saya ceramah, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'zinu wa tusallimu ila ahliha. Hai orang-orang beriman, jangan kalian masuk ke rumah orang yang bukan rumah kalian. Maka kalau kita masuk ke rumah ahlul bait yang biasanya dia tidak menyediakan Quran, dia tidak menyediakan Yasin, dia nggak pengen orang tuanya dibacakan, kita hargai pendapat itu, jangan kareh kepala membacanya. Oke, clear? Nah, adab takziah ada yang ragu? Cepat pulang. Yang ketiga, talqin sudah paham ya?
takziah paham. Yang ketiga adalah adab ziaratul kubur, ziarah kubur. Apakah hukum wanita ziarah kubur? Suatu ketika Rasulullah pernah bersabda, kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala fadhuruha. Dulu aku melarang wanita ziarah kubur, kata baginda Nabi, sekarang aku membolehkannya. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah pulang dari ziarah, ditanya oleh sepupunya Abdurrahman, ya Aisyah, min aina anti? Kamu dari mana? Apa kata Aisyah? Saya dari ziarah kubur. Maka dia berkata, bukankah Rasul melarang kalian ziarah kubur? Apa kata Sayyidatina Aisyah? Ya, dulu Rasul melarang, sekarang Rasul membolehkan. Jadi makanya ke Al-Baqi perempuan boleh ziarah, ke Bukit Uhud perempuan boleh ziarah, ya, ke makam para nabi perempuan boleh ziarah, tapi dengan ketentuan beberapa. Yang pertama, disunnahkan ibu mengambil wudhu sebelum ziarah. Yang kedua, kayak tadi, pakai pakaian yang tidak mencolok. Yang ketiga, masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, seperti biasa, ya. Lalu masuk ke lingkungan kuburan itu, kalau ada sampah-sampah yang kotor, bersihkan. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya pernah ceritakan di sini, jalan di antara dua kuburan. Kuburan sebelah kanan ada mayat yang sedang disiksa karena kencing tak cebok. Maaf, kuburan sebelah kiri ada mayat yang sedang disiksa karena kencing berdiri, gitu ya. Lalu kemudian Rasul jalan di antara dua kuburan itu, bertanya Abu Bakar dari belakang, ya Rasul, engkau sedang apa? Saya sedang membersihkan kuburan ini. Ngapain kau bersihkan kuburan ini ya Rasul? Saya ingin meringankan beban ahli kubur. Jangankan mendoakan, membersihkan kuburan saja meringankan siksa. Lalu Rasul ambil air putih, Rasul siram di atas kuburan itu. Bertanya lagi Abu Bakar, ngapain kau ambil air putih dan kau siram ya Muhammad? Apa kata Muhammad? Saya ingin memberikan istirahat siksa bagi ahli kubur sampai air ini kering. Maka kita menulis sebuah jurnal yang berjudul Adat Indonesia Tak Bertentangan dengan Syariat. Jadi kalau kita ke kuburan, kita bersihkan, ringan siksanya. Siram pakai air, berhenti malaikat menyiksanya. Nah, apa yang harus kita lakukan saat ziarah? Ada 3 pilihan buat kita. Silahkan mau pilih yang mana nanti. Yang pertama, dari yang paling susah, kita doa. Kelompok doa yang pertama adalah baca takbir ketiga dan takbir keempat saat sholat jenazah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Atau Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftimna ba'dahum. Tambah lagi Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Payah kali hum nak ngerti saja. Ya udah, pakai yang lebih mudah seperti tadi. Ibu usahakan baca ayat pendek, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Rabbana Atina. Ibu zikir, langsung doa pakai bahasa Indonesia. Payah saya nggak hafal, macam tadi bahasa Indonesia saja doakan. Macam takziah tadi, payah, masuk aja lah liang lahat tu lagi, payah betul, oke? Nah itu ibu lakukan. Dan yang tidak boleh dalam ziarah adalah ngobrol dengan ahli kubur. Ma suami aku jahat, iyo kayaknya kan. Nah itu ngobrol tuh nggak boleh. Karena kenyataan banyak orang salah paham. Ada jemaah saya, dia bilang, Ustazah, saya nikah lagi. Saya udah izin suami saya. Mana bisa suami 2 bu? Suami saya udah meninggal. Di mana ibu izin? Di kuburan, gitu ya. Rupanya dia datang ke kuburan suaminya. Dia bilang, Bang, izin ya bang, masa iddahku udah habis bang, aku pengen nikah lagi bang. Jangan bu kayak gitu, nggak boleh itu.
Dijawabnya nanti, pergilah, nanti malam aku datang ijab kabul. Kan susah gitu kan. Nah, jadi ngobrol dengan ahli kubur tuh nggak boleh. Jadi ini banyak kejadian. Dia ziarah, dia ngobrol tuh dengan ahli kubur tuh. Nah itu nggak boleh. Oke. Nah itu ya, nah, itu adab ziarah. Nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, talqin, takziah dan ziarah. Sampaikan kajian ini kepada anaknya. Karena kita nih banyak orang sekarang data menyebutkan orang meninggal cepat. Jantung mati, sakit macam-macam meninggal. Banyak jemaah saya sekarang pengajian besok dapat kabar meninggal. Jadi sebelum saya tutup, kalau nggak ada yang bertanya saya jelaskan. Mati itu dari Allah. Tapi cara matinya kita yang usahakan. Saya ulang. Mati itu dari Allah, tapi cara matinya kita yang usahakan. Makanya dalil idza jaa ajaluhum ya la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika datang ajal tidak akan dimundurkan walaupun cuman 1 jam. Contoh, nauzubillah, besok jam 1 pura-puranya jadwal mati saya. Contoh, matinya ditentukan oleh Allah, cara matinya saya yang usahakan. Kalau besok siang saya lagi berjoget, mati saya jangan berjoget, su'ul khotimah. Kalau besok siang saya lagi gosip, mati saya dalam keadaan gosip. Kalau besok siang saya lagi berjudi, na'udzubillah, mati saya lagi berjudi. Kalau besok siang saya lagi ceramah, maka mati saya dalam keadaan ceramah. Jadi begini Bu, mati itu pengen mati kayak apa itu bisa kita usahakan. Tanggal matinya nggak bisa kita mundurkan, tapi matinya kayak apa bisa kita usahakan. Konsep peluang dalam ilmu matematika. Orang yang lebih sering keluar rumah lebih berpeluang kecelakaan lebih banyak dibanding orang dalam rumah aja. Betul? Kalau ibu melamar kerja itu ibu sebarkan lamaran, lebih besar banyak lamaran ibu sebar, maka lebih banyak peluang dapat pekerjaan. Betul? Itu prinsip saya dalam bekerja kayak gitu. Saya dulu kerja part time, tamat S2 saya belum ada kerja, belum ada kantor yang mau menerima saya. Percaya atau tidak, di pesantren saya udah dianggap pinter, di Riau udah dianggap punya prestasi. Apakah saya langsung dapat kerja? Tidak. Saya daftar lamaran 80 lamaran, bayangkan. 80 surat. Apa pikiran saya? Semakin banyak saya sebar, semakin besar peluang keterima. Betul ya? Sekarang saya lagi buat video-video online. Semakin banyak video yang saya buat, semakin besar kemungkinan orang akan tercerahkan. Kan begitu kan? Sama dengan mati tadi. Mati itu hidup ini kita banyakkan baca Quran, banyakkan majelis taklim, banyakkan zikir, banyakkan ibadah, ya banyakkan kita sholawat, banyakkan kita puasa sunnah. Kalau ini kita banyakkan, besar kemungkinan kita matinya kayak gini. Betul lah? Kan gitu ceritanya tuh Bu. Coba bayangkan ibu pagi habis subuh ibu sholat sampai syuruk, lalu ibu masak, istirahat bentar, ibu sholat duha, habis itu ibu baca Quran, habis itu ibu tidur bentar zuhur, setelah itu ibu baca Quran lagi, setelah itu santai ibu di majelis taklim kayak gini. Besar nggak kemungkinan matinya baik? Besar. Tapi kalau pagi ke mall sampai jam 2 waleh habis itu makan kue tiaw, habis itu jalan-jalan lo balia, pergi ke siku arisan, matinya di arisan nanti, kacau kita. Makanya apakah saya tidak belanja ke mall? Saya belanja juga, cuma bedanya satu aja. Saya kalau ke mall udah tahu apa yang mau saya belanjakan dan parkirnya di luar, tak pernah saya parkir di dalam. Saya cari, saya pulang udah, dapat barangnya saya pulang. Ketika ditanya sama ponakan saya, cepat kali ke mall ini, takut matinya di situ. Coba ya kan. Ya memang seperti itu, kita berusaha. Kan matinya nggak bisa kita tentukan jamnya, betul? Tapi cara matinya kan kita usahakan, betul ya? Nah gitu. Jadi apakah saya tak suka belanja? Saya juga suka belanja juga. Cuman saya beli yang saya pakai, saya tentukan apa yang mau saya belanja sebelum saya ke sana. Nggak ada cerita cuci mata, saya tak ada cerita cuci mata, caliak-caliak dulu, nggak ada. No. Kalau caliak-caliak tuh jelungkang, beko di lift tuh mati, ngeri, ya gitu.
Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita banyak-banyakkan ibadah biar mati kita baik. Oke? Orang yang matinya orang yang hidupnya baik pun matinya belum tentu baik, Bu. Saya cerita 5 menit sebelum saya tutup. Cocok? Saya punya teman, waktu saya kuliah S2 di Jogja, dia S2 juga. Tapi saya cerita ini hanya ingin mencontohkan kepada kita tentang kejadian yang mana ini kejadian ini tanpa menyebutkan nama untuk pelajaran hikmah bagi kita. Semoga almarhum Allah berikan keberkahan. Waktu saya kuliah S2 di Jogja, lalu saya punya teman usia 40 tahun, solehahnya luar biasa, baiknya luar biasa, hafalannya luar biasa. Dia ngafal hadis 1000 saya kejar, dia udah 3000 saya kejar, dia udah 4000 saya kejar. Wah, hadisnya luar biasa, orang syariah S2. Jadi suatu ketika kita kan saling belajar, saling ngafal, tapi beda kelas. Dia usia 40, saya usia waktu itu masih sangat relatif muda, beda jurusan. Saya usuluddin, dia syariah. Tapi teman ngaji, teman halakoh sama saya. Suatu ketika dia tidur di kos saya dan dia memilih tidur di lantai. Kenapa nggak di kasur, Kak? Saya di lantai aja. Kenapa? Ternyata selama dia hidup, selama dia hijrah, dia tidur tak pakai kasur. Dan saya tidur, saya bangun, saya perhatikan ke orang lagi baca Quran. Tak kalau lo membeli ambo jago baca Quran dia masih bilu lah lalu nyokap kan gitu kan bahasa kita ya. Rupanya kenapa Bu dia tidur di lantai? Apa katanya? Katanya adalah dia itu tidak mau tidur di kasur karena takut tak terbangun tahajud, bayangkan. Jadi dia tidur di lantai takut nggak terbangun tahajud. Satu ketika saya pergilah ke rumah keluarganya. Kalau orang di Jawa itu biasa beda agama biasa, Bu. Ya, adiknya Kristen, mamanya Hindu itu biasa di beberapa wilayah. Jadi saya pergi, saya tak sebut nama daerahnya, naik kereta. Besoknya saya harus pulang ke Pekanbaru karena mau Ramadan. Dia rajin, nah punya satu adik yang sudah masuk Islam tapi bertato. Lalu dia bilang sama adiknya, "Dek, kenalin, ini Kak Nela." Kenalan. Akhirnya saya cerita sama adiknya yang muslim tapi belum hijrah, belum baik. "Dek, iya." Dia cerita tentang kehidupan masa lalunya. Udahlah kau tuh maksiat, udahlah kau tuh minuman keras, udahlah kau tuh narkoba, udahlah kau hijrahlah lagi, kata saya ke adiknya. Dia balas, Bu, saya dengan teman saya. Udahlah kalian ke masjid, udahlah kalian itu ceramah, udahlah kalian itu belajar, santailah lagi hidup nih. Dibalasnya pula, Bu, gawat juga sih kawan ini, kata saya gitu kan. Lalu cuma sehari di rumah dia, saya akhirnya naik kereta, diantarlah oleh adiknya tadi. Di pintu kereta, saya bilang di pintu kereta pas mau jalan, saya bilang dengan adiknya, "Dek, iya nanti malam traweh, siap Kak," kata dia ya. Ini baru kenal nih dengan adiknya laki-laki. Lalu di kereta saya bilang sama teman saya, "Bu, Kak, nanti dia itu malam traweh, coba pantau dia." Nah, apa yang terjadi singkat cerita, malam saya udah di Pekanbaru udah ceramah, saya dapat cerita baru besok pagi. Kejadian malam traweh begini, teman saya tuh ceraweh, dia tengok-tengok adiknya, sholat isya, assalamualaikum, assalamualaikum, orang ceramah, nggak ada adiknya. Traweh diintik-intik, nggak ada adiknya. Lalu lagi pakai mukena, dia pinjam motor jemaah, pinjam motor Bu, pakai mukena. Kemana? Ya saya mau cari adik saya. Kemana dia cari adiknya? Ke rumah temannya, nggak dapat karena dia berharap adiknya ke masjid. Paham maksud saya itu? Akhirnya dia cari ke rumah teman nggak ada, ke rumah saudara nggak ada, tempat nongkrong nggak ada, tempat ngegeng nggak ada. Dia carilah satu ketika dia masuk ke mini diskotik di daerah situ. Mini saja, oke? Mini saja. Masuk satu langkah, ada orang joget-joget mah, nah gitu kan ceritanya gitu. Mas, ini cerita dari satpam yang ada setelah beliau meninggal. Masuk 2 langkah, santai rupanya. Masuk 3 langkah, saya mau cari adik saya. Apa kata orang di dalam? Duduk dulu. Dikasih minum, cobalah sikit, coba minum sikit. Akhirnya nggak kuat fisik, dia makan alkohol, tak kuat fisik. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, meninggal dalam keadaan minum beralkohol. Apakah orang tak alim? Orang alim. Apakah orang tak hafal Quran? Orang hafal Quran. Apakah dia tidak taat? Dia taat sekali. Saya tahu banget orangnya gimana. Baik pun kita belum tentu matinya baik. Apalagi kalau kita tak baik.
Tapi saya berharap semua pahalanya diterima oleh Allah dan itu hanya ketidaksengajaan. Apa maksud saya? Jangan melakukan kesalahan walaupun sedikit. Karena kita nggak tahu saat sedikit itu jadwal mati kita. Iya dong? Jangan makan yang haram walaupun sedikit. Jangan gosipin orang walaupun sedikit. Habis gosipin orang sakit jantung mati. Nah, macam mana juga? Nah, atau gosipin orang walaupun sedikit. Saya gosipin ibu, besok ibu meninggal. Kacau. Saya harus cari di hari akhirat. Nauzubillah. Semoga hidup kita baik, mati kita baik. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma anta salam minka salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.